Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Edi. Hari ini kita akan belajar mengenai negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Mari kita mulai. Oke, mari mengenal negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Kita mulai dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Nama resminya adalah Indonesia, dengan ibu kota adalah Jakarta. Pemerintahannya adalah Republik. Mata uangnya rupiah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, Samudra Pasifik, dan Hindia. Iklimnya adalah beriklim tropis. Inilah kepulauan Indonesia. Begitu banyak pulau. Yang besar diantaranya ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, Papua, dan banyak pulau lainnya. Bentang alam Indonesia sangat beragam, berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, dan depresi. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Mediterania. Ya. Penduduk Indonesia pun sangat banyak dan beragam, di antaranya ada etnis Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain. Agama yang paling banyak dianut adalah agama Islam. Selain itu juga ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perekonomian Indonesia adalah mayoritas di bidang pertanian. Negara kita adalah negara agraris, dengan ekspor andalan di bidang minyak dan gas. Ini adalah gambaran begitu beragamnya etnik yang ada di Indonesia. Ini adalah begitu banyaknya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Ini untuk menggambarkan begitu indahnya Indonesia. Dan ini adalah begitu banyaknya penduduk Indonesia. Kita bahkan berada di posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Kerjasama luar negeri Indonesia diantaranya menjadi anggota ASEAN, UNESCO, OPEC, GNB, dan PBB. Brunei Darussalam adalah negara kedua dari ASEAN, dengan nama resmi yaitu Negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Pemerintahannya adalah Kesultanan. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Brunei berbatasan dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan. Iklimnya tropis, sama dengan kita. Inilah Brunei, negara yang berada di sebelah utara Malaysia yang terbagi ke dalam dua bagian, barat dan timur. Keduanya dipisahkan oleh negara Malaysia. Bentang alam Brunei diantaranya di pantai utara Brunei berupa dataran luas dan bagian selatannya reliefnya kasar. Penduduk Brunei terdiri atas etnis mayoritas Melayu. Selain itu juga ada yang etnis Tionghoa. Agama yang paling banyak dianut adalah Islam. Selain ada juga Kristen dan Buddha. Perekonomian Brunei yang paling utama adalah minyak dan gas bumi, juga bidang tekstil dan bahan bangunan. Ini adalah gambaran penduduk Brunei, ini kondisi di sana, dan inilah hasil alam yang mereka andalkan, yaitu pertambangan. Sumber daya alam antara lain minyak bumi, gas alam, perikanan, dan juga pertanian. Kerjasama luar negeri Brunei diantara menjadi anggota ASEAN, WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Negara ketiga adalah Filipina, dengan nama resmi Republik Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Pemerintahan Republik. Mata uangnya peso. Filipina ini relatif banyak kemiripan dengan negara kita. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan. Iklimnya tropis basah. Kita lihat Filipina adalah sebuah kepulauan besar, mirip seperti Indonesia walaupun tidak sebesar Indonesia. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya adalah pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Penduduk Filipina terdiri atas etnis mayoritas Filipino, Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito.
Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik. Katolik Roma 85%, sisanya ada Kristen, Islam, dan Buddha. Perekonomian Filipina pada bidang pertanian berkembang bidang industri, peralatan, elektronik, tekstil, dan obat-obatan. Ini gambaran penduduk Filipina. Dan ini untuk menggambarkan betapa bergelombangnya kondisi alam di Filipina. Filipina memiliki sumber daya alam antara lain kayu, minyak bumi, perak, emas, perunggu, padi, jagung, kelapa, tebu, ikan, dan lain-lain. Kerjasama luar negeri Filipina diantara menjadi anggota ASEAN. Negara keempat adalah Kamboja. Nama resminya adalah Republik Rakyat Kampuchea. Ibu kotanya Phnom Penh. Pemerintahannya Republik Komunis dengan mata uang Ri. Kamboja berbatasan dengan Thailand, Laos, Vietnam dengan iklim tropis muson. Kita lihat Kamboja berada di antara Thailand, Laos, Vietnam dengan ibu kota Phnom Penh berada di sekitar pinggir sungai. Bentang alam Kamboja dilintasi sungai Mekong. Bagian tengah merupakan daerah subur, di barat, tenggara, dan utara terdapat gunung. Penduduk Kamboja terdiri atas etnis Khmer, 85% banyaknya. Etnis Vietnam juga ada, Tiongkok, dan Muslim Cham. Perekonomian Kamboja pada hasil industri semen, kayu, dan rokok. Ini adalah gambaran kondisi di sana, dan ini penduduknya. Kamboja memiliki sumber daya alam yang paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Kerjasama luar negeri Kamboja diantara menjadi anggota ASEAN, ILO, UNESCO, WHO. Negara kelima adalah Laos. Nama resminya Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kotanya Vientiane dengan pemerintahannya Republik Komunis. Mata uangnya Kip. Laos berbatasan dengan Thailand, Tiongkok, Vietnam, Kamboja. Iklimnya tropis. Kita lihat di sini bahwa Laos berada di antara negara-negara lain sehingga tidak mempunyai pantai. Jadi kalau mereka ingin ke pantai, mereka harus ke luar negeri. Bentang alam Laos berupa pegunungan dengan kawasan hutan tropis Sungai Mekong. Penduduk Laos terdiri atas etnis Laosian 60%, suku gunung, dan suku lainnya. Agamanya berupa diantaranya Konghucu, kepercayaan suku, dan lain-lain. Perekonomian Laos pada hasil pertanian padi dan jagung dengan ekspor utama timah, kayu, kapas, dan lain-lain. Ini adalah kondisi di sana, keadaan, dan juga ini penduduk di sana. Laos memiliki sumber daya alam diantaranya sektor pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, dan juga menyelenggarakan kerjasama luar negeri menjadi anggota ASEAN, ILO, UNESCO, WHO, APEC. Malaysia. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur dengan pemerintahan monarki konstitusional dengan mata uang ringgit atau dolar Malaysia. Keadaan alam berbatasan dengan negara kita, juga dengan Thailand, Brunei Darussalam, dan Singapura. Iklimnya tropis sama seperti kita. Kondisi alamnya seperti ini, kita lihat ada dua wilayah Malaysia di bagian barat dan bagian timur. Di bagian barat di ujung dari Semenanjung Malaya dan di timur ada di utara Kalimantan. Sedangkan ibu kotanya ada di bagian barat. Bentang alam di Malaysia meliputi pegunungan dan Malaysia itu di barat, kemudian Malaysia Timur umumnya pantai sempit berawa dengan relief kasar. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu, kurang lebih 50%. Kemudian Tiongkok, India, Eurasia, Eropa. Agama yang dianut diantaranya Islam, Buddha, Taoisme. Perekonomian Malaysia pada hasil pertanian dan perkebunan, terutama karet, serta tambangnya adalah minyak dan gas alam.
Ini adalah ikon negara mereka, Menara Petronas, dan juga ini adalah gambaran penduduk Malaysia. Sumber daya alam Malaysia diantaranya karet, ini hasil utama mereka, selain kelapa sawit, timah, bauksit, batu bara, dan lain-lain. Kerjasama luar negeri Malaysia diantaranya menjadi anggota ASEAN, ADB, IMF, ILO, UNESCO, WHO, APEC. Negara ketujuh adalah Myanmar, dengan nama resmi Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kotanya Yangon. Pemerintahannya republik dengan mata uang kyat. Myanmar berbatasan dengan Tiongkok, Laos, Thailand, Laut Andaman, Teluk Benggala, dan memiliki iklim tropis di selatan dan subtropis di utara. Ini karena Myanmar relatif memanjang dari utara ke selatan. Seperti kita lihat di sini, Myanmar bagian utara dan selatan memanjang, sehingga memiliki dua jenis iklim yang relatif berbeda. Bentang alam Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Penduduk etnis Tibet Burma mencapai 72%. Suku lain ialah Shan, Karen, Tiongkok, dan India. Agamanya mayoritas Buddha. Perekonomian terutama penghasil beras, kacang, ikan, udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan juga gas. Ini adalah gambaran dari keadaan alam di Myanmar. Ini adalah agama mayoritas mereka, dan ini adalah Muslim Rohingya yang mendapat perlakuan berbeda dari negara Myanmar. Sumber daya alam utama Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan. Kerjasama luar negeri, Myanmar menjadi anggota ASEAN, ADB, ILO, IMF, WTO, UNESCO, dan UNICEF. Berikutnya Singapura, dengan ibu kota juga Singapura, karena negara ini cukup kecil. Pemerintahannya republik, mata uangnya dolar Singapura. Singapura ini berbatasan dengan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Johor, sedangkan di selatannya ada Selat Singapura. Iklimnya pun tropis, sama seperti kita. Kita lihat di sini bahwa Singapura merupakan pulau kecil yang ada di ujung semenanjung Malaya, di ujung Malaysia. Ini relatif kecil, tapi walaupun kecil mereka cenderung lebih maju dibandingkan dari negara-negara ASEAN lainnya. Bentang alam Singapura umumnya relatif datar, tetapi juga terdapat perbukitan. Penduduk sebagian besar keturunan Tiongkok, tapi juga ada Melayu, India, dan lain-lain. Agama yang dianut diantaranya Buddha, Islam, Taoisme, Kristen, Hindu. Perekonomian utama dari jalur transito ini menjadi sumber devisa mereka selain bidang industri elektronika, bahan kimia, keuangan, dan perbankan, pariwisata, dan juga perdagangan. Ini adalah ikon dari negara Singapura, dan ini adalah gambaran dari penduduk Singapura. Sumber daya alam di Singapura kurang tersedia, sehingga mereka lebih mengandalkan sektor pariwisata, perdagangan, dan transito. Kerjasama luar negeri Singapura diantaranya menjadi anggota ASEAN, APEC, WTO, ADB. Negara ke-9 adalah Thailand, dengan nama resmi Muang Thai atau Pratet Thai. Ibu kotanya adalah Bangkok. Pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional. Mata uangnya Baht Thailand. Thailand berbatasan dengan Myanmar, Laos, Kamboja, Malaysia. Iklimnya tropis. Thailand memiliki wilayah yang relatif memanjang dari utara ke selatan, seperti dilihat di sini, dengan ibu kota Bangkok berada di pesisir pantai. Bentang alam Thailand berupa dataran tinggi di timur laut,
hutan dan pegunungan serta bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Penduduk sebagian besar 75% berasal dari suku bangsa Thai. Sisanya adalah orang Tiongkok, Melayu, Mongol, dan mereka mayoritas beragama Buddha. Perekonomian bidang pertanian seperti beras dan karet, juga ada jambu Bangkok, apel Bangkok, nangka Siam, juga menghasilkan semen, kertas, dan gula. Bidang pariwisata berkembang terutama di pantai Pattaya. Ini adalah gambaran penduduk yang tinggal di Thailand. Ini pariwisatanya dan juga keadaan alamnya di sana. Sumber daya alam di bidang pertambangan diantaranya menghasilkan timah dan minyak bumi. Hasil pertaniannya diantaranya padi, jagung, dan lain-lain. Sedangkan kerjasama luar negeri Thailand menjadi anggota ASEAN, FAO, IMF, ILO, UNESCO, WHO, APEC. Dan Thailand tidak pernah dijajah karena menjadi buffer state atau perbatasan wilayah para kolonialis Eropa waktu itu, diantaranya Inggris di utara dan selatan, Prancis di Indochina, dan Belanda di Hindia Belanda. Negara terakhir adalah Vietnam dengan nama resmi Republik Sosialis Vietnam. Ibu kotanya Hanoi. Pemerintahannya Republik Komunis. Mata uangnya Dong. Berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, Kamboja, Tiongkok, Laut Cina Selatan. Dengan iklim tropis dan sedang. Inilah Vietnam pun memanjang dari utara ke selatan. Tentang alam terdapat di daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, pegunungan Annam, garis pesisir pantai, dan delta Sungai Mekong. Penduduknya homogen, yaitu orang Vietnam. Kelompok terbesar adalah rumpun Thai dan Hmong. Perekonomian Vietnam adalah eksportir terbesar Amerika Serikat se-ASEAN. Aktivitas di bidang industri, pengolahan, manufaktur, elektronik, dan pembangunan. Ini adalah gambaran Vietnam dan penduduknya. Kemudian sumber daya alamnya di bidang pertanian. Dengan hasil utama buah-buahan, sayur, ubi, tebu, teh, kopi. Hasil tambang berupa antrasit, batu bara, uji besi, fosfat, timah, grafit, dan emas. Kerjasama dengan luar negeri diantaranya menjadi anggota FAO, ILO, UNESCO, WHO, APEC. Itulah negara-negara ASEAN. Nah, itulah tadi negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.